Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu Menteri serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkanlah kami menyampaikan terkait dengan Peraturan Presiden yang baru nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Perpres yang baru ditetapkan tanggal 5 Agustus tahun 2021 ini secara normatif mulai dari ketentuan umum sampai ketentuan penutup ini ada 8 bab ya. Dan kami akan sampaikan satu persatu. Pada bab 1 ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum seperti stunting, dan di sini adalah mengadop apa yang dikatakan WHO, yaitu adanya gangguan pertumbuhan atau perkembangan akibat dari kekurangan gizi secara kronis ataupun juga karena infeksi yang berulang. Kemudian juga pemangku kepentingan yang baik melalui perorangan maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, ini yang bisa dilibatkan. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan intervensi spesifik dan sensitif dituangkan di dalam ketentuan umum. Seperti kita ketahui bersama, spesifik adalah hal-hal yang sifatnya langsung terhadap kejadian stunting, terutama di 1000 hari kehidupan pertama, sedangkan sensitif adalah hal-hal yang sifatnya tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, strategi nasional percepatan penurunan stunting tentu kita mengacu kepada Stranas percepatan penurunan stunting dengan fokus target 14% di tahun 2024. Ini menjadi acuan. Ada pilar-pilar yang sudah ditetapkan, ada 5 pilar, mulai dari pilar pertama untuk membangun komitmen dan visi kepemimpinan, kemudian pilar kedua bagaimana meningkatkan komunikasi perubahan perilaku dan juga pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan bagaimana konvergensi intervensi spesifik maupun sensitif itu bisa dikerjakan mulai dari pusat sampai di tingkat daerah. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan bahkan di populasi masyarakat. Dan kemudian hal tersebut harus dikuatkan dengan pengembangan sistem data dan informasi, dan juga dibutuhkan riset dan penting sekali adanya inovasi. Dan di dalam Perpres ini yang baru ini maka BKKBN akan menyusun rencana aksi nasional untuk pendekatan di tingkat keluarga untuk melengkapi tentu pilar Stranas yang sudah ada. Oleh karena itu kita menekankan juga pendataan keluarga yang berisiko stunting, kemudian juga kita tekankan kepada pasangan usia subur dan juga calon pasangan usia subur harus sudah mendapatkan perhatian sejak dini. Kemudian juga bagaimana melakukan surveillance terhadap keluarga dan juga keluarga berisiko stunting, dan juga pentingnya untuk melakukan suatu audit. Ini hal-hal yang tentu mendapatkan perhatian serius di tingkat desa, tingkat bawah, langsung di tingkat masyarakat. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ini tentu bagaimana pelibatan secara konvergen di tingkat pusat sampai di tingkat bawah dan juga terintegrasi. Saya kira ini mulai dari kementerian lembaga sampai di tingkat desa. Selanjutnya kami sampaikan di sini bahwa intervensi yang akan dilakukan dalam bentuk layanan spesifik tentu adalah hal-hal yang sifatnya langsung seperti yang tadi kami sampaikan. Kita tahu bahwa proses terjadinya kehamilan, terjadinya peristiwa stunting melalui proses 1000 hari kehidupan pertama. Sehingga kita ingin mengawal betul bagaimana 1000 hari kehidupan pertama itu ibu hamil dijamin kecukupan nutrisinya, mikronutrisinya tercukupi. Begitu juga setelah lahir, bayi itu tercukupi ASI-nya dan juga tercukupi makanan pendamping ASI-nya sebelum sebelum 1000 hari kehidupan pertama, dan juga harus tercukupi, terlindungi dari penyakit. Oleh karena itu imunisasi menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian juga layanan yang sifatnya sensitif, tentu dalam hal ini bagaimana lingkungan yang sehat, penyediaan jamban yang cukup,
kemudian akses air yang mencukupi bagi rumah tangga ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana keluarga miskin mendapatkan bantuan yang tunai dari Kementerian Sosial ini menjadi indikator yang penting. Kemudian juga bagaimana keluarga-keluarga yang pendapatan rendah ini mampu mengakses dan bisa diberikan bantuan sosial pangan agar kecukupan pangan tidak menjadi kendala dalam hal ini. Dan oleh karena itu bagaimana juga lingkungan yang sehat seperti tempat buang air besar dan sebagainya ini menjadi indikator-indikator layanan intervensi sensitif yang penting sekali untuk kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, tentu di tahun-tahun yang lalu ada prioritas-prioritas kabupaten mulai dari 100 kabupaten sampai di 2021 sampai 360 kabupaten kota. Dan insya Allah di 2022 sampai 2024 nanti, maka akan seluruh kabupaten dan kota bisa dilibatkan agar penurunan stunting bisa lebih merata, adil, dan juga secara masif. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, ini ada di bab 4, dan dalam hal ini tentu ada tim percepatan penurunan stunting ini mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan, sampai di tingkat desa. Ada beberapa tambahan di dalam perpres ini, yaitu penguatan peran PKK dan juga penguatan peran tenaga bidan yang dalam hal ini tenaga kesehatan yang ada di tingkat desa, bahu-membahu untuk menjadi pendamping keluarga. Begitu juga di dalam struktur organisasi di sini, tentu kami berterima kasih karena Bapak Wakil Presiden menjadi ketua pengarah kita, dan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian juga Menko PMK, kemudian juga Bapak Menko Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah. Dalam hal ini tentu menjadi bagian-bagian yang menguatkan dalam tim pengarah ini, dan juga kami terima kasih kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, kemudian juga Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, dan juga Menseknek, dan juga Kepala Staf Kepresidenan yang dalam hal ini menjadi anggota tim pengarah. Dan kami BKKBN tentu didukung oleh para PTM dari kementerian dan lembaga untuk bersama-sama menjadi pelaksana di tingkat bawah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pemantauan dan evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga menjadikan pelaporan. Dan ini tentu harus kita susun dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat secara berjenjang. Namun demikian, kita tentu akan menggunakan teknologi yang lebih baik dengan Internet of Things yang akan kita gunakan. Tentu data yang real time akan bisa terkumpul lebih cepat lagi. Oleh karena itu nanti pelaporan juga akan secara frekuen kita susun dan kita laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, tentu minimal bisa 2 kali dalam waktu 1 tahun. Di dalam bab yang terakhir, yaitu bab pendanaan dan juga ketentuan peralihan dan juga ketentuan penutup, saya kira secara normatif di situ dituangkan bahwa pendanaan bersumber dari APBN dan juga tidak menutup kemungkinan dari sumber-sumber yang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan juga di ketentuan-ketentuan peralihan secara normatif, undang-undang yang peraturan presiden yang sudah ada seperti peraturan nomor 42 tahun 2013, apabila ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aturan tersebut tentu tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan tersebut. Dan tentu apabila ada hal-hal yang tidak bertentangan masih dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang itu memang tidak bertentangan dan perpres yang baru dan juga turun-turunannya. Begitu juga diharapkan rencana aksi nasional nantinya itu akan juga bisa menggantikan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang nantinya tentu akan lebih intensif dalam rangka mengatasi permasalahan gizi secara umum dan juga stunting secara lebih khusus lagi. Dan peraturan ini alhamdulillah sudah diundangkan tertanggal 5 Agustus tahun 2021. Ya. Terima kasih atas apa yang diberikan kesempatan kepada BKKBN untuk menyampaikan hal ini,
Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami dari BKKBN khususnya selalu memohon dukungan arahan dari Bapak Wakil Presiden dan seluruh Wakil Ketua Tim Pengarah, dan juga kami selalu mohon bimbingannya dan juga dukungan dari segenap kementerian dan lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.